Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Inside Chamber. Ini adalah video kedua dari IPS untuk kelas 8 ya. Ini diambil dari kurikulum 2013. Oke, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist, baru satu video, ini video kedua ya. Untuk IPS kelas 8 kurikulum 2013 ya. Selanjutnya kalian akan memahami karakteristik masing-masing negara anggota ASEAN secara umum. Ini adalah Indonesia, ini adalah bendera kita ya, Sangsaka Merah Putih, dan ini adalah lambang negara kita ya, dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Nama resmi adalah Indonesia, ibu kota Jakarta ya. Ada wacana kita akan pindah ibu kota, kita lihat saja di Kalimantan ya, di Penajam. Kemudian pemerintahan republik ya, dipimpin kepala negara yaitu presiden, kepala pemerintahnya juga presiden ya. Jadi dibedakan nanti di sini kepala negara dan kepala pemerintahan. Bahasa utama adalah bahasa Indonesia ya, bahasa persatuan kita ya. Kita memiliki bahasa utama ini berkat jasa para pemuda-pemuda zaman dulu ya. Ya, jadi semangatnya tetap semangat muda walaupun pemuda-pemudanya sudah ya banyak yang sudah meninggal bahkan saking tuanya ya. Bahasa agama utama ya yang paling dominan atau mayoritas adalah Islam ya. Kemudian kita memiliki agama-agama yang lain selain Islam ya. Jadi Indonesia terdiri dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Suku bangsa dari hasil sensus 2010, jumlah suku bangsa itu kurang lebih ada sukunya ada 1128 suku, luar biasa ya. Kok jiwa ya, jumlah suku bangsa ini kan suku gitu ya harusnya ya, kesatuannya suku ya. Jadi Indonesia dianugerahi ya suku yang sangat banyak. Ini adalah sebuah kekuatan yang luar biasa ya. Kita memiliki keanekaragaman suku. Beberapa contoh suku bangsa adalah Jawa ya. Kemudian Sunda, Batak, Bugis, Sasak, Ambon, Asmat, Madura, dan lain-lain ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke banyak sekali suku ya. Ada Asmat, ada suku Dani, ada suku Fakfak dari Papua ya kan. Di Jawa saja ada macam-macam suku ya. Ada suku Madura, ada suku Jawa sendiri, ada suku Sunda ya, dan macam-macam. Penduduk ada 255,7 juta jiwa. Ini pada tahun 2015. Sekarang pasti bertambah ya, dari tahun ke tahun bertambah banyak. Mata uang rupiah pasti kalian sudah tahu ya. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Maskapai penerbangan adalah Garuda Indonesia Airlines (GIA). Kita memiliki bandara udara ya, ada Soekarno-Hatta di Tangerang, Kuala Namu di Medan, Adi Sumarno di Solo, Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali, Bandara Udara Sultan Hasanuddin di Makassar, dan lain-lain. Di Surabaya ada Juanda. Nah, catatan ya tentang Indonesia. Mengalami penjajahan bangsa Barat seperti Inggris, Portugis, Spanyol, Belanda. Banyak ya. Dari barat aja ada Inggris, Portugis, Spanyol, Belanda. Belanda merupakan paling lama menjajah Indonesia. Jepang menjajah Indonesia tahun 1942 dan 1945 ya. Sebentar saja tapi dampaknya juga luar biasa dijajah Jepang. Antara tahun 1942 sampai 1945 Indonesia dijajah Jepang sebelum memproklamasikan kemerdekaan ya. Jadi Jepang sendiri hancur oleh sekutu ya. Jadi kita
kayak sedang vakum gitu, mumpung masih vakum, penjajah masih sibuk dengan dirinya sendiri, kita memerdekakan diri. Ini juga atas prakarsa para pemuda-pemuda juga, sampai Pak Karno diculik, dibawa ke Rengas Dengklok waktu itu ya. Saking pinginnya segera merdeka para pemuda. Jadi pemuda ini kekuatan yang luar biasa di Indonesia. Sejak merdeka tahun 1945 sampai sekarang mengalami beberapa kali perubahan konstitusi hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 45 ya 1945 sampai 1949, terus Konstitusi RIS 1949 sampai 1950 ya, sebentar saja RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Kemudian Undang-Undang Dasar sementara ODS 1950 sampai 1959, cukup lama ya. Terus kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Memang kita didaktirkan ini ya, Undang-Undang Dasar 1945 setelah dekret Presiden 1959. Adapun Undang-Undang 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali, yaitu amandemen atau perubahan pertama pada tahun 1999 ya, amandemen kedua pada tahun 2000, amandemen ketiga pada 2001, wah hampir tiap tahun ya, amandemen keempat 2022 ya. Jadi di tahun-tahun ini tiap tahun ada amandemen ya. Oke, 99 sampai 2002 ini. Presiden pertamanya adalah Insinyur Soekarno ya, kemudian dilanjutkan Soeharto ya, habis Soekarno kemudian Soeharto, kemudian setelah itu dilanjutkan oleh Bapak Habibie, B.J. Habibie ya, Baharudin Yusuf Habibie. Kemudian ini yang dipilih langsung pertama kali ya, Abdurrahman Wahid atau kita kenal sebagai Gus Dur ya, Abdurrahman Wahid ya, kita kenal sebagai Gus Dur. Gus sendiri adalah panggilan untuk anak kiai ya, Gus Dur ya. Ini Gus Dur ini adalah pahlawan, bapaknya Gus Dur juga pahlawan, kakeknya juga pahlawan nasional, luar biasa, 3 generasi berturut-turut. Kemudian dilanjutkan sama habis Gus Dur ini, Gus Dur tidak sampai selesai, terus digantikan sama Megawati, dulu wakilnya Megawati Soekarno Putri, salah satu-satunya presiden perempuan yang kita miliki ya, yang sudah kita miliki maksudnya. Kemudian dilanjutkan Susilo Bambang Yudhoyono, ini 2 periode berturut-turut Bapak SBY, kita kenalnya sebagai SBY ya. Terus kemudian presiden ke-7 adalah berdasarkan pemilu 2014 IR Joko Widodo atau kita kenal sebagai Jokowi. Dan ini juga 2 periode ya. Jadi semoga komplit 2 periode 10 tahun ya. Jadi tidak berhenti di tengah jalan, karena Pak Harto berhenti di tengah jalan ya. Dilanjutkan Pak Habibie, terus kemudian Gus Dur itu juga berhenti di tengah jalan ya. Kemudian dilanjutkan Megawati, terus ini Bapak SBY itu komplit ya, 2 kali periode. Bapak Jokowi semoga juga komplit 2 kali periode ya. Istana Kepresidenan, Istana Negara atau Istana Merdeka. Lanjutkan keadaan alam sekarang. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Ya, data dari Badan Informasi Geospasial BIG, Big, kayak minuman aja, besar kayak grup musik juga ada Mr. Big. Pada peta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, ya, menunjukkan bahwa jumlah pulau itu mencapai 13.466. Ngitungnya sampai bingung ya, ribuan, 13.000 ini kalian absen satu persatu sampai sore belum kelar ini jumlah pulau Indonesia. Luas daratan adalah
1.922.570 kilometer persegi dan luas perairannya lebih luas lagi ya 3.257.483 kilometer persegi. Letak atau batas. Nah, di sini Indonesia terletak atas 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Jadi kita itu berada di sebelah timur dari titik nolnya, ya, titik nol referensi dunia. Ya, di sini mana peta dunia, nah, Google Earth. Nah, ini Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke sini, ya, di sini 95 bujur timur itu di sini sampai 114 atau 141 tadi. 141 bujur timur di sini. Jadi di belahan bumi timur ya. Ya, kemudian 9 ya. Bagian atasnya itu 6 ya, 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan. Kalau lintangnya kita ada yang di belahan bumi utara, ada yang selatan ya. Di 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan. Nah, artinya apa? Kita dilalui garis khatulistiwa tepat di tengah-tengah dunia. Itu sebabnya Indonesia beriklim tropis ya. Ke utara 23,5 derajat, ke bawah 23,5 derajat itu adalah tropis. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Secara geologis Indonesia merupakan daerah pertemuan antara dua deretan pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Jadi Indonesia itu ada dua daerah pegunungan, Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Dari di sini yang memanjang dari Jepang sini, ya, ada Sirkum Pasifik. Oh, dari sini, di sini ada Sirkum Mediterania. Jadi Indonesia itu ya kabar baiknya sangat subur karena abu vulkanik itu sangat menyuburkan. Kabar buruknya ya ada juga ya, jadi sering terjadi gempa vulkanik, sering terjadi gunung meletus, ya, dinamikanya seperti itu. Jadi ada plus minusnya. Selain itu Indonesia juga merupakan pertemuan antara lempeng Asia ya. Jadi di sini ada lempeng Asia, di sini ada lempeng Asia. Ya, kemudian Indo-Australia, jadi yang meliputi Indonesia dan Australia, ini ada lempeng tersendiri, ya, dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Akibatnya Indonesia dikelompokkan sebagai daerah labil, memiliki banyak gunung berapi dan sering terjadi gempa bumi, baik tektonik maupun vulkanik. Tektonik karena lempeng pergeseran lempeng tadi, ya, vulkanik karena kita pertemuan antara Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, seperti itu. Iklim sekarang Indonesia beriklim tropis karena terletak di garis balik ya. Ini misalnya khatulistiwa, ke atasnya adalah 23,5 ya, ke bawahnya adalah 23,5 derajat ya. Nah, di sini daerah tropis, dan Indonesia masuk dalam tropis. Jadi kita memiliki 2 musim. Sebenarnya enak ya, jadi kita bisa bertani, berladang sepanjang tahun. Bentang alam, permukaan bumi memiliki perbedaan ketinggian secara vertikal yang disebut relief. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya. Beberapa relief atau daratan di Indonesia antara lain ada pegunungan. Kita memiliki pegunungan ya. Indonesia memiliki 2 deretan pegunungan besar, yaitu Sirkum Pasifik melalui Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, Halmahera. Ya, melalui Sulawesi sini. Nah, di sini, lewat Filipina, lewat Sulawesi ya. Nah, kemudian Sirkum Mediterania yang meliputi 2 jalur atau busur, yaitu busur dalam yang bersifat vulkanis dan busur luar yang non vulkanis. Busur dalam meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa. Ya, dari sini Sumatera ya, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, ini deretan gunung-gunung ini, ya. Nah, sampai mana tadi? Sirkum Mediterania meliputi ya, sampai mana tadi kita baca? Sampai Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Solor, ya, Alor, Weter, Damar, Nila, Serua, Manuk,
Kepulauan Banda dan berakhir di Ambon loh. Jadi muter sini berakhir di Ambon sini ya. Oke, adapun busur luar melalui Pulau Simeulue, Pulau Nias, Pulau Batu, Pulau Mentawai, Pulau Enggano tenggelam di sebelah selatan Pulau Jawa, Pulau Sawu, Pulau Roti, Pulau Timor ya, Kepulauan Leti, Sapermata, Pulau Barbar, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Watubela ya, Kepulauan Laut Seram atau Seram ini Seram, Manipa, Batu Baru ya, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kepulauan Maluku merupakan daerah yang labil ya, karena merupakan pertemuan dua sirkum tersebut, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Puncak tertinggi dari keseluruhan relief Indonesia di Puncak Kartens ya, yang ada di Gunung Jayawijaya, Papua, dengan ketinggian 4.484 meter dari permukaan air laut. Jadi di sini ada salju abadi di sini ya. Nah, dingin sekali. Dataran tinggi, beberapa dataran tinggi Indonesia yang terkenal antara lain dataran tinggi Dieng. Wah, di sana itu saking dinginnya, kadang-kadang embun itu membeku jadi es. Ya, mereka penduduk setempat mengenalnya sebagai bun upas, sangat dingin menusuk tulangnya. Dataran tinggi Magelang, Malang, nah, Malang dekat sama Surabaya ya. Oke, sama Kediri dekat juga. Dan dataran tinggi Bandung, ya, dataran tinggi disebut juga plato atau plateau, ya, plato. Dataran tinggi biasanya banyak tempat wisata karena sejuk, enak untuk ya berwisata. Dataran rendah, seperti Surabaya ini dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi yang tanahnya hampir rata, ketinggian antara 0 sampai 200 meter dari permukaan laut, MDPAL ya. Dataran rendah juga banyak dijumpai di daerah aliran sungai. Contoh dataran rendah di Indonesia adalah dataran rendah Sumatera bagian timur, Jawa bagian barat dan bagian utara. Ya, itu dataran rendah. Ya, panas ya tempatnya, sawah-sawah bagus tapi tebu, ya, itu bagus. Terus kemudian peneplain, daerah yang semula berrelief kasar, namun karena adanya proses perombakan batuan lapisan di atas permukaan bumi oleh tenaga dari luar bumi atau eksogen, hujan misalnya ya, yang berlangsung lama sehingga bentang alam sisanya terdenudasi ya, berubah menjadi relatif datar tersebut peneplain. Sisa permukaan bumi hasil erosi yang terbentuk batuan yang menonjol yang disebut monad nok, bacanya agak susah ya. Sisa-sisa permukaan bumi hasil erosi berbentuk batuan yang menonjol disebut monad nok. Ditemukan di beberapa tempat antara lain Pulau Bangka, Belitung. Orang sana bacanya Belitung. Bangka Belitung ya. Depresi itu tertekan, kayak stres banget jadi depresi, bukan itu ya. Depresi adalah bagian permukaan bumi yang mengalami penurunan, jadi mengalami penurunan ya. Bentuk depresi yang memanjang disebut slang. Bukan slang yang pakai A itu ya, itu grup musik ya. Ya, sedangkan bentuk depresi yang membulat disebut basin. Kalau memanjang slang, kalau membulat basin. Contoh depresi di dataran Indonesia adalah depresi Serayu yang memanjang dari Cilacap, Purwokerto, Wonosobo, dan depresi Lembah Semangkok yang memanjang dari Pulau Sumatera hingga Pulau Selatan Sumatera. Beberapa contoh relief dasar laut, ada palung laut, ada lubuk laut ya. Palung laut contohnya adalah Laut Mindanao, palung laut Kai ya, bagian laut yang dalam sekali. Ya, ini Pak Ali sempat browsing tadi. Nah, di sini palung laut. Ini Jelangkalan, ada lubuk laut kayak cekungan gitu ya. Terus ada ambang laut, ada palung laut, ada gunung laut, seperti ini gambarnya. Oke, kita kembali sini lagi. Contoh lubuk laut adalah Sulu dan lubuk laut Banda. Punggung laut contohnya punggung laut Siboga, Snellius. Gunung laut adalah Krakatau, jadi gunung di tengah laut. Kalau meletus, wah bisa tsunami. Ambang laut contohnya adalah ambang laut Sulu
Gibraltar, ambang laut. Di sini ambang laut, ya, habis dalam terus dangkal lagi. Ambang laut, Sulu dan Gibraltar. Dangkalan atau Self contohnya adalah Laut Jawa atau Arafuru, ya, dangkalan. Laut Jawa. Keadaan perairan merupakan bagian terbesar dari luas wilayah Indonesia yang meliputi laut, sungai, danau, dan air tanah. Laut Indonesia kaya dengan berbagai jenis ikan, hasil laut lainnya. Berbagai jenis ikan tersebut banyak dijumpai pada laut transgresi dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Letak laut transgresi ini meliputi bagian barat paparan Sunda, ya. Indonesia bagian timur paparan Sahul. Hasil laut seperti teripang, mutiara banyak dijumpai pada laut bagian tengah sebagai hasil proses ingresi, ya. Jadi kita ini luar biasa, ya. Teripang itu mahal, ya, teripang mahal banget. Secara umum sumber air di sungai-sungai Indonesia berasal dari air hujan, ya, sehingga disebut sebagai sungai hujan atau sungai periodik. Pada beberapa sungai lain sumber airnya berasal dari salju atau gletser dan air hujan yang disebut hujan episodik, seperti Sungai Membrano, Sungai Digul di Papua. Kedua jenis sungai Indonesia tersebut mempunyai tingkat kemungkinan erosi yang tinggi. Beberapa jenis sungai di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan dapat dilayari dengan alat transportasi air seperti perahu, speedboat, kapal. Contoh Sungai Musi di Sumatera dan Sungai Barito di Kalimantan. Nah, itu mungkin ya disebut Kalimantan, kali sendirian sungai. Mungkin lah ya, Pak Ali belum baca sejarahnya. Danau di Indonesia pada umumnya menjadi tempat penampungan air, ya. Selain itu digunakan sebagai pembangkit listrik, multifungsi, bisa untuk listrik, bisa untuk irigasi, ya kan, bisa tempat rekreasi juga. Nah, perikanan juga, ya. Berikut ini 10 danau terluas di Indonesia. Danau Toba ini sudah sangat terkenal, ya, di Sumatera Utara. Luasnya adalah 107,216, ya. Kemudian Danau Tauti Sulawesi Selatan, ya. Danau Sentani Irian Jaya, Danau Poso di Sulawesi Selatan, Danau Matana Sulawesi Selatan, Danau Ranau Sumatera Barat, Danau Laut Tawar, saking luasnya disebut Laut Tawar, ya, Aceh, ya. Danau Singkarak Sumatera Barat, Danau Minanjau Sumatera Barat, dan Danau Tempe Sumatera Selatan, ya. Ini dari luasnya. Kalau keindahannya banyak lagi. Dan 3 danau terbesar di Indonesia, Danau Toba, Danau Tauti, dan Danau Sentani. Besar sekali, ya, sampai kayak laut, ya, saking besarnya danau. Nah, ini sumber ikan di situ, ya, sumber protein bagi penduduk setempat dan sekitarnya. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 adalah 255,7 juta jiwa. Pada tahun 2015 ini rata-rata tingkat kepadatannya adalah 475 jiwa per kilometer persegi dengan tingkat pertumbuhan minus ya 1% per tahun. Masa minus sih? Ya, ini perlu cek ulang ini, ya. Penurunan memang, ya, minus, ya. Penurunan ini tidak lepas dari suksesnya program keluarga bencana atau KB. Memang minus, ya. Ya, jadi dulu, ya, ada program keluarga bencana ini sejak paling kecil, ya, sejak zaman Pak Harto dulu yang dicanangkan pemerintah. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, ya. Disusul Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Jawa ini terlalu padat, ya, jadi sejak dulu, sejak Pak Ali kecil juga sudah ada usaha-usaha untuk mengurangi kepadatan Pulau Jawa, ya, transmigrasi. Kepadatan yang tidak merata, penyebaran yang timpang, dan komposisi penduduk yang sebagian besar berusia muda, terbatasnya lapangan pekerjaan, kurangnya penguasaan teknologi, dan jumlah penduduk yang besar menjadi masalah kependudukan di Indonesia. Ini masalah kita. Ya, sebenarnya penduduk yang besar itu bisa menjadi masalah, bisa menjadi berkah. Ya, apalagi muda-muda, ya, apalagi berusia muda dan jumlahnya besar. Artinya kita punya tenaga yang besar untuk membangun. Ya, seharusnya gitu. Ya.
lapangan kerja yang dianggap semakin sedikit dan tingkat persaingan yang tinggi mengakibatkan banyak penduduk Indonesia yang mengadu nasib ke negara-negara lain seperti Malaysia. Dulu belajar dari Indonesia ya, belajar bertani, sekarang malah kita banyak mahasiswanya yang ke sana. Ayo kita balik lagi ya keadaan seperti ini. Kawasan Timur Tengah, Korea, Singapura, ya ini negara-negara yang lebih muda dari kita loh, kayak Singapura, Cina itu lebih muda dari Indonesia. Ya, mereka bisa, kita juga bisa ya. Kita contoh bagaimana mereka tumbuh dan berkembang bagus seperti itu. Etnis Jawa merupakan suku bangsa dengan penduduk paling banyak, 45% loh orang Jawa itu ya di Indonesia. Hampir setiap pulau ditemukan orang keturunan Jawa. Karena ada itu tadi, transmigrasi itu tadi ya. Berikutnya adalah suku Sunda 8%, Madura 7%, sisanya suku bangsa lain. Dalam berinteraksi, rakyat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ya. Lalu mirip bahasa Indonesia dengan Malaysia misalnya, mirip ya. Jadi kita tanpa ada penerjemah gitu ngomong sama Malaysia bisa, cuman ada beberapa kosakata dan dialeknya berbeda. Bahasa keseharian setiap suku bangsa menggunakan bahasa sukunya masing-masing. Sehari-hari Pak Ali ya, sak mendino Pak Ali yang ngomong Jawa. Pak Ali ngomong Jawa masalahnya gitu ya. Sehari-hari Pak Ali juga bicara bahasa Jawa karena memang orang Jawa ya. Even if Mr. Ali speak English just like Japanese accent. Is it right? Bahkan saat ngomong bahasa Inggris pun Pak Ali aksennya tetap Jawa, and it's fine, it's okay ya, tidak masalah. Sebagian besar masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, yaitu 88% dari penduduk ya. Perekonomian sekarang. Laporan perkembangan ekonomi dunia IMF, International Monetary Fund, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4% pada tahun 2013 ya. Dulu banyak dilunasi kalau nggak salah sama Pak Presiden SBY IMF. Pertumbuhan ini mengalami fluktuasi setiap tahunnya karena faktor ekonomi dunia dan karena sensitifnya respon pasar atas kebijakan ekonomi. Contohnya pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi dunia melambat mengakibatkan turunnya harga-harga sejumlah komoditas Indonesia dan memperkecil peluang baru. Akan tetapi, pertumbuhan mengecil ini dapat dibalik arah jika investigasi di negeri kita semakin ditingkatkan, termasuk iklim investasinya. Nah, sekarang ada lagi masalah ini pandemi itu juga membuat iklim ekonomi menjadi kacau, apalagi sekarang banyak negara yang mau perang lagi. Wah ini ya, jadi bukan mau sih ya, banyak negara yang sedang perang dan bersiap untuk perang. Ini membuat kondisi ekonomi semakin penuh dengan ketidakpastian ya. Ekspor utama Indonesia mengandalkan sektor minyak dan gas atau migas serta hasil sumber daya alam berupa bahan mentah seperti hasil hutan, kayu, rotan, karet dan lain-lain, tekstil serta hasil pertanian dan perikanan, beras, udang, hasil laut. Beras kadang ekspor, kadang impor ya kita ya. Adapun impor utamanya berupa perkakas industri, farmasi, barang kimia, barang-barang elektronik dan otomotif. Ya. Jadi kalau kelebihan ya kita ekspor, kalau pas kurang ya kita impor. Namanya dagang seperti itu ya. Sumber daya alam Indonesia terutama berupa tambang. Ya, kita dianugerahi sama tambang yang bagus. Pertanian, bahan baku industri, hasil tambang utama minyak bumi di Pulau Sumatera, Aceh. Kita kaya raya dengan minyak bumi. Nah, ini jadi ini yang membuat kita ekonominya relatif stabil ya. Aceh, Riau, Muara Enim ya. Di Indonesia, di Pulau Jawa ada cepu dan Surabaya, batu bara di Pulau Kalimantan, timah di Pulau Bangka, Singkep, Riau daratan, biji emas di Papua ada emas juga, Cilacap, Lampung, Darawan, Intan, Martapura, Kalimantan Selatan. Adapun hasil ini masih banyak lagi. Sekarang lagi mobil listrik ya, musim mobil listrik atau itu banyak tambang lain ya, seperti litium yang diminati dunia dari Indonesia. Adapun hasil pertaniannya berupa padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, serat, tembakau, nanas, ikan. Sangar Indonesia itu memang ya kaya raya. Kerjasama.
Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia berlangsung secara bilateral. Bilateral, B itu dua, ya. Bilateral itu hubungan antara dua negara. Regional, ada multilateral lebih dari dua negara. Kerjasama bilateral atau kerjasama dengan satu negara lain umumnya menitik beratkan pada sektor ekonomi berupa ekspor impor. Contohnya, Indonesia mengekspor hasil hutan seperti kayu, bahan-bahan tambang ke Jepang. Ya, sementara Jepang mengekspor barang-barang elektronik otomotif ke Indonesia. Sebenarnya lebih bagus mengekspor bukan kayu, mengekspor meja, mengekspor itu kita olah, ya. Bukan hanya sekedar barang mentah. Ya, itu menunggu kalian dewasa nanti, ya. Mari kita buat Indonesia menjadi yang terbaik. Kerjasama dalam kawasan regional, ya, dengan negara lain dalam satu wadah organisasi terlihat seperti ASEAN, APEC, ya. Kerjasama Indonesia dalam ASEAN meliputi bidang sesuai latar belakang kelima negara, menyatakan bentuk organisasi ASEAN seperti ekonomi, budaya, pertahanan, dan sosial. Harus rukun guyub ya sama tetangga. Kerjasama di bidang ekonomi negara-negara kawasan Asia Tenggara meliputi perdagangan atau ekspor impor barang mentah serta barang jadi, pengelolaan tanaman pangan dan hutan, mendirikan pabrik bersama, pengiriman tenaga kerja, dan masih banyak lagi. ASEAN juga mendirikan pabrik pupuk urea di Indonesia, di Aceh, ya, sebagai bentuk proyek industri bersama. Agar terjaga stabilitas kawasan dilakukan kerjasama politik dan keamanan yang dimulai sejak pertemuan para menteri luar negeri anggota ASEAN di Kuala Lumpur 27 November 1971. Ya. Dalam pertemuan tersebut, ya, dideklarasikan Asia Tenggara sebagai kawasan damai, bebas, netral, atau biasa dikenal sebagai ZOPFAN, Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Salah satu contoh kerjasama pertahanan keamanan ini yaitu mengadakan perjanjian ekstradisi atau penyerahan pelarian yang tertangkap pada negara asal antara negara anggota ASEAN dan kesepakatan kawasan senjata bebas nuklir. Kerjasama Indonesia di negara-negara ASEAN dalam bidang sosial budaya yaitu melalui promosi wisata. Contoh, Bali yang dijadikan wisata unggulan menyajikan keindahan panorama budaya seperti tari kecak, tari pendek, wisata kuliner. Selain itu Indonesia mengekspor kerajinan seni ukir kayu seperti kerajinan mebel dari Jepara. Lagi nih dong, jangan kayu, tapi seni ukir yang kita ekspor ke beberapa negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, dan lainnya. Sejak tahun 2009, United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) mengukuhkan batik, ya, sebagai World Heritage atau warisan budaya dunia yang membuat batik terkenal di mancanegara khususnya di Asia Tenggara. Batik ini adalah pusaka warisan leluhur kita. Kerjasama Indonesia, ya, dan berbagai negara dilakukan dengan organisasi internasional yang terdiri dari atas beberapa negara. Contoh, selain di kawasan regional ada juga kerjasama dalam organisasi-organisasi lain seperti OPEC, ya, ini lebih ke minyak, ya, gerakan non-blok GNB dan PBB. Nah, ini Indonesia. Nanti kita lanjutkan dengan negara lain, ya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.